Sorry, tapi ini adalah akhir buat software engineer, teknik informatika, dan eskom. Karena pekerjaan kalian akan digantikan oleh AI. Meet. Kemajuan teknologi kecerdasan artifisial atau AI yang kita rasakan belakangan ini ternyata terbukti sukses membantu berbagai aktivitas kehidupan. Apalagi baru-baru ini masyarakat dibuat terpukau dengan kehadiran sejumlah contoh kecerdasan artifisial yang tentu saja tanpa disadari menghadirkan kemudahan untuk melakukan berbagai hal. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu apa itu sebenarnya yang disebut kecerdasan artifisial atau artificial intelligence dan sejumlah fungsinya dalam berbagai bidang termasuk di dunia pendidikan. Oke, karena banyak sekali yang bahas soal AI dan banyak yang bilang bahwa AI itu dapat menggantikan programmer, maka mungkin kita akan bahas ini apakah AI itu akan menggantikan programmer atau tidak. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu sendiri apa sih itu AI. Nah, AI sendiri itu adalah atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesianya itu kecerdasan buatan, itu sesuatu yang meniru kecerdasan dari manusia. Nah, kalau manusia itu dia belajar lewat pengalaman, si AI ini dia belajar lewat data. Gitu. Nah, dari data tersebut dia akan mengenali pola-pola tertentu yang nanti akan mendekati dari yang dimasukkan oleh si user ke dalam si AI-nya tersebut. Gitu. Nah, karena si AI ini belajar lewat data, otomatis dia bisa masuk ke semua ranah yang ada di dalam kehidupan kita. Mau di dalam dunia ekonomi, mau di dalam dunia desain, penulisan, dan segala macam itu semuanya bisa dimasuki oleh si AI. Gitu. Nah, karena sifatnya yang seperti itu, akhirnya AI itu ada di mana-mana. Kita bisa lihat sendiri contoh paling sederhananya ada di Photoshop lah, ada di Microsoft sekarang gitu. Kalau kita buka Microsoft, Microsoft, itu ada AI-nya juga. Terus kemudian di sistem operasi di Windows itu juga ada dia punya AI juga gitu. Dan AI ini ada di mana-mana dalam bentuk bisa mengenerate kata-kata menjadi sesuatu yang kita mau, bahkan bisa memunculkan gambar, bahkan video gitu. Nah, karena sifatnya yang seperti itu, akhirnya orang-orang di dalam dunia desain dan dunia penulisan itu akhirnya terguncang karena hal ini. Dan ya banyak yang tidak senang karena AI ini bisa menggantikan mereka gitu. Contohnya di dalam dunia desain yang tiba-tiba kita bisa lihat desain itu bisa dibuat oleh si AI, bahkan kalau kita mau buat sebuah tulisan itu bahkan bisa dibuat oleh AI. Jadi AI bisa memberikan judul bahkan topik tertentu soal tulisan yang kita mau gitu. Nah, kita masuk ke dalam topiknya tentang programmer. Apakah AI ini dapat menggantikan programmer? Ya tentu saja kalau sekarang ya tidak bisa gitu. Dan mungkin kedepannya AI sendiri akan dipakai untuk tools dalam membantu programmer. Mungkin mempercepat dalam membuat sebuah codingan itu lebih cepat gitu, karena kita tahu sendiri kalau kita ngoding ya sudah ada Visual Studio Code. Di dalam Visual Studio Code sendiri itu sudah ada yang namanya ChatGPT. Kita bisa tanam ChatGPT di dalam Visual Studio Code, bahkan ada yang namanya Copilot gitu. Itu membantu kita untuk mempercepat codingan kita gitu. Yang awalnya kalau kita masih cari di Google, nah sekarang kita bisa lebih cepat dalam ngoding menggunakan AI begitu. Nah, seperti yang saya kutip dari dia Brizal dan bahkan dari WPU Unpas itu, mereka berdua itu menyarankan bahwa AI sendiri itu dijadikan sebagai teman gitu. Kalau biasanya kita ngoding sendiri dan mungkin kita ngoding bareng Google, sekarang kita bisa ngoding bareng AI juga. Jadi AI ini bisa jadi tools dan bahkan bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks dalam dunia programming. Nah, AI juga itu dapat membantu kita dalam misalnya kalau kita mau belajar lebih cepat soal dunia programming, kita bisa tanya langsung di AI-nya dan kita bisa mengambil hal positif bahkan negatif dari si AI tersebut. Nah, mumpung AI-nya ini gratis,
mungkin nanti kedepannya bakal bayar, kita juga tidak tahu. Nah, kita bisa yang namanya memanfaatkan AI ini waktu dia masih gratis gitu. Karena ya kita ada di dunia programming, di mana di dalam dunia ini kalau kita tidak belajar, bahkan tidak menyesuaikan diri, ya kita mati gitu. Nah, kalau kita tidak memakai AI sebagai senjata kita, maka kita tentu saja akan tertinggal gitu. Tapi kalau kita berjalan dan berlari mengikuti arus dunia teknologi, dan bahkan lebih pintar dalam memanfaatkan sebuah teknologi, ya pasti kita tidak akan tergerus di dalam dunia teknologi itu sendiri. Seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya AI dapat menggantikan programmer, ya tentu saja belum. Sampai sekarang belum bisa. Kita tidak tahu, mungkin AI yang selanjutnya bisa menggantikan kita, tapi gini, kalau sebuah dunia atau dunia pekerjaan atau tempat pekerjaan itu tergantikan, itu pasti akan menciptakan dunia pekerjaan yang baru lagi. Ya kita bisa tahu sekarang gitu, kayak YouTuber dan misalnya artis-artis di Instagram itu kan dulu tidak ada di zaman-zaman orang tua kita, tapi di zaman sekarang itu sudah ada pekerjaan seperti itu. Nah, tentu juga dengan AI. Nah, di luar negeri sendiri itu ada pekerjaan-pekerjaan yang secara spesifik berkaitan dengan AI. Dan mungkin nanti kalau AI ini semakin berkembang, mungkin pekerjaan-pekerjaan itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang AI sendiri. Nah, pertanyaannya apakah AI menggantikan programmer? Ya tentu saja tidak. Bahkan AI ini membantu para programmer untuk menyelesaikan masalah lebih cepat. Nah, di zaman sekarang ini karena AI itu banyak dan ada di mana-mana, ya tentu saja teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk lebih banyak belajar soal codingan. Ya bukan hanya ngeluh, ya sudah ada AI, jadi ya ngapain ngoding ya. Ya kita kan di dunia programming ya, di dunia teknologi ya, kita tetap menyesuaikan diri dengan sebuah teknologi baru. Ya seperti itu.